Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah. Hari ini kita ketemu di dalam renungan di pagi hari yang Tuhan izinkan kita boleh ada. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang baik dan sehat. Sekarang kami mau dengar renungan Tuhan, kasih kami hati yang mau taat, telinga yang suka mendengar, dan kaki yang mau melangkah melakukannya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bisa kami lakukan dan itu bisa menghidupkan kami Tuhan, supaya kami tetap berkenan sama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang membawakan sehingga apa yang disampaikan itu benar berasal daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus, amin. Shalom sekali lagi saudara-saudara. Hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul The Turning Point. The Turning Point itu artinya titik balik. Mungkin kalau saudara-saudara juga udah bisa nyimpulin ya, maksudnya the turning point itu apa. Masih mengangkat tentang cerita si anak bungsu. Saya akan bacakan sedikit lebih panjang dari Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lalu ia menyadari keadaannya, tapi saya lengkap-lengkap ya saudara ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Terus dia bangkit, dia pergi kepada bapaknya, terus dia di depan bapaknya dia bilang, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu dia pergi, terus dia cari bapaknya dan bapaknya menerima dia. Nah, saudara-saudara, di sini ada satu turning point dari si anak bungsu itu, turning titik di mana dia itu merasa dia harus dia menyadari kesalahannya, dan dia berbalik. Saudara, kebanyakan kita, nggak cuma, ya banyak di antara kita itu sukaan tuh kalau misalnya kita udah punya salah, kita udah melakukan sesuatu kesalahan, kita tahu kita salah saudara. Contoh lah ya, kita tahu nggak boleh merokok, merusak tubuh, ya itu hal yang umum semua orang tahu. Merusak paru-paru dan rokok itu kandungannya banyak sekali racun-racunnya gitu kan. Kita tahu ya kan, udah banyak pamflet di mana-mana yang nulisin segala macam isinya. Atau kita juga tahu bahwa narkoba itu salah ya kan, itu bikin kita nagih dan segala macam, kita tahu gitu. Ya, kita juga tahu berbohong itu dosa gitu kan. Ya, Alkitab udah ngomong, kita juga udah tahu mencuri itu salah gitu. Tapi kebiasaannya kita cuma sekadar tahu tuh. Dan kita tidak melakukan perubahan untuk lepas dari kata tahu itu menjadi bertobat. Nah, dan selama kita cuma tahu dan kita nggak memaksa membuat suatu keyakinan bahwa kita harus berbalik seperti ini saudara. Ya, selama kita nggak melakukan hal itu saudara, kita nggak akan bebas dari dosa itu. Kita tidak akan bebas dari penyakit, kesalahan, atau apapun itu. Dan kita tidak akan juga selesai dari masalah-masalah kita. Karena ya kita cuma berhenti di kata saya tahu. Saya tahu saya salah, saya tahu nggak bisa begini-begini, tapi saya nggak bisa berubah. Nah, kalau udah ngomong kayak gitu tuh saudara, dia tidak akan pernah berubah saudara. Saya angkat cerita tentang suami saya bawa kesaksian sedikit tentang dia. Dia itu dulu kan terlibat obat-obatannya. Terus dia masuk keluar rehab beberapa kali. Keluarganya memaksakan dia untuk ikut rehab berapa kali. Tapi saudara, seperti saya tadi bilang, selama dia cuma tahu bahwa dia itu salah pakai narkoba, tapi dia enggak merasa ingin berbalik dari kesalahannya itu, dia keluar masuk rehab tanpa ada perubahan. Tapi ketika dia bilang, dia ceritakan waktu kita masih pacaran, dia cerita, dia bongkar semuanya, dia bilang, tapi ketika saya merasa saya capek, saya mau berubah. Dia datang sendiri ke mamanya dan ke adik-adiknya. Dia bilang, saya mau berubah, saya mau berhenti pakai narkoba, tolong saya. Akhirnya waktu itu keluarga masih gak percaya ya, masih bawa dia pergi ke rehab yang di Semarang kalau saya gak salah ingat. Tapi dia kabur saudara, karena dia udah bilang, saya mau benar-benar bertobat, tapi tolong jangan dibawa ke rehab gitu. Nah akhirnya dia minta untuk dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dia didetoks di sana, di unit kejiwaan. Dia juga cerita bagaimana lucu-lucu seremnya dia dirawat di sana beberapa saat untuk memulihkan racun di dalam tubuhnya gitu. Nah tapi sejak saat itu dia benar-benar berubah saudara.
Di situ titik dia itu benar-benar berubah menjadi manusia yang baru seutuhnya. Seperti tadi saya balik, dia berubah, berbalik. Ya, jadi arah jalannya udah beda. Dan itu harus dengan kesadaran dia sendiri. Kalau dia cuma seperti yang sebelum-sebelumnya dipaksain sama mamanya, papanya, cicinya, siapanya, dedeknya gitu, itu nggak nolong saudara. Dia dibawa tuh bukan cuma ke rehab satu doang gitu, tapi banyak dan dengan segala macam model ya. Jadi tetap nggak bisa, nggak mempan. Karena dia sendiri belum mau berubah. Tapi begitu dia mau berubah, dia mau menolong dirinya sendiri, istilahnya kalau saya boleh bilang, di sanalah dia diubahkan. Begitu juga dengan si anak bungsu ini. Dan itu juga terjadi dengan kita. Jadi kalau si anak bungsu itu tadi dia cuma bilang, aduh kayaknya enak ya, mendingan jadi upahannya papa di rumah. Masih dapat makan, nggak kayak gue di sini masih makan makanan sisa-sisa gitu kan. Itu pun susah banget gitu. Nah, kalau dia cuma berhenti di situ membayangkan, just imagination gitu kan, membayangkan, imaging dia membayangkan gitu, itu nggak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika dia berbalik, di situ terjadi perubahan. Ya, jadi begitu. Saya nggak mau panjangkan. The turning point itu sangat penting. Selama tidak ada turning point di dalam sebuah kesalahan kita, maka tidak akan terjadi yang namanya perubahan. Dan turning point itu nggak bisa dipaksakan sama orang lain. Tidak ada satupun yang bisa memaksakan. Tidak juga Tuhan. Itu harus datang dari kita sendiri. Ya, ingat. Karena Tuhan bukan orang memaksa. Dia punya kuasa adikodrati, tapi dia tidak suka memaksa. Itu harus datang dari kita sendiri. Jadi, dan ketika kita punya turning point, kita punya satu keyakinan, kita punya satu semangat, maka kita itu tidak mudah tergoyahkan, saudara. Beda dengan orang-orang yang diajak, diojok-ojok untuk berubah. Itu bukan dari dia, maka dia bisa kembali lagi kepada kesalahannya. Tapi ketika dia punya satu turning point yang dia lakukan sendiri, maka dia akan kuat, kokoh. Ya, sekian renungan saya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau punya turning point dalam segala permasalahan kami, kesalahan hidup kami, dosa-dosa kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami punya the turning point Bapak, kami berbalik arah Tuhan. Dan itu boleh datang dari diri kami sendiri, kesadaran kami sendiri Tuhan. Kami tahu kami bisa diubahkan Tuhan. Bapak ajar kami untuk punya komitmen yang berani melangkah Tuhan, yang berani berubah Tuhan, untuk menjadi manusia yang lebih baik Bapak, yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hari ini kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.